Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Wijaya dari kelas 2D Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis dan tanggapan dari pandangan saya dari materi kelompok 8, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Baik, di sini saya akan menganalisis bahwa materi yang disampaikan oleh kelompok 8 telah disusun secara sistematis dan informatif. Mereka berhasil menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia dari proses awal masuk hingga pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan. Penyajiannya mencakup aspek sejarah, jalur penyebaran, peran tokoh dan lembaga, hingga pengaruh sosial budaya yang menunjukkan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika Islam di Nusantara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menganalisis materi dari perkembangan Islam di Indonesia dari kelompok 8, yaitu dari tahap proses masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan damai sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapat 4 teori utama mengenai asal-usul Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat yang berasal dari India, lalu ada teori Arab yang langsung dari Jazirah Arab, lalu ada teori Persia yang melalui pengaruh budaya Persia, lalu ada teori Cina yaitu masuknya komunitas muslim Tionghoa ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah jalur penyebaran Islam menyebar melewati beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Pedagang muslim menyebarkan Islam di pelabuhan. Lalu ada perkawinan antara pedagang dan wanita lokal. Lalu ada jalur pendidikan, yaitu peran pesantren dan surau. Lalu ada tasawuf, yaitu dakwah para sufi yang bersifat toleran. Lalu ada jalur politik, yaitu misalkan konversi raja yang diikuti oleh rakyatnya. Lalu ada seni budaya, dakwah yang melalui cara kesenian seperti wayang dan lagu. Lalu yang ketiga adalah tahap penyebaran Islam. Yang pertama ada abad ke-7 sampai 13, masuknya awal melalui jalur perdagangan. Lalu abad ke-13 sampai ke-16, yaitu tarekat sufi berkembang. Lalu pada abad 15 dan 17 munculnya kerajaan Islam, yaitu Demak, Aceh, dan Banten. Abad ke-17 sampai 20 Islam menyebar ke kawasan luar Jawa. Lalu pada abad ke-20 sampai zaman sekarang, lembaga Islam dan pesantren dapat berkembang lebih pesat. Lalu poin yang keempat, penyebaran di berbagai daerah. Yang pertama ada di Sumatera, yaitu dari Aceh sampai pusat awal, yaitu Samudra Pasai. Lalu di Pulau Jawa terdapat peran Wali Songo, lalu ada Kesultanan Demak. Lalu di Pulau Kalimantan ada Kesultanan Banjar, di Pulau Sulawesi ada Gorontalo dan Bone. Lalu di Nusa Tenggara juga ada melewati ulama dari Jawa dan Makassar. Lalu di Pulau Maluku dan Papua melalui perdagangan dan relasi politik. Lalu yang kelima, perkembangan Islam di Indonesia berkembang sebagai kekuatan sosial dan politik lewatnya kerajaan ulama. Ulama memainkan peran penting dalam bidang dakwah, politik, dan ekonomi. Pendekatan budaya dan sofistik membuat Islam diterima luas di masyarakat. Model adhesi budaya menghasilkan Islam Nusantara yang khas dan toleran. Lalu poin ke-6, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang pertama ada faktor sosial yang mengakibatkan solidaritas dan keadilan sosial melalui zakat dan ukhuwah. Lalu ada dari sektor ekonomi, yaitu terbentuk konsep ekonomi syariah, anti riba, dan pro keadilan. Lalu dari sektor politik terdapat nilai kepemimpinan yang adil, musyawarah, dan amanah. Lalu ada dari sektor pendidikan, Islam mendorong dalam pencarian ilmu. Lalu munculnya pesantren. Dari sektor budaya terdapat segi dari akulturasi, seni, arsitektur, dan tradisi dengan nilai Islam. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kelompok 8 ini, materi ini sangat kuat dalam memberikan gambaran besar tentang bagaimana Islam berkembang di Indonesia dengan cara pendekatan yang damai, kultural, dan adaptif. Kelebihan utama dari proses Islamisasi di Nusantara adalah kemampuannya untuk tidak memusnahkan budaya lokal, melainkan budaya lokal tersendiri ditambah dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menjadikan Islam di Indonesia bersifat khas, moderat, dan mampu bertahan dalam berbagai perubahan zaman.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.